البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bab ma ja'a fi tatayyur. Halaman 300-an. 300 sekian. Sumpah. Dapat? Hah? Dapat belum? Halaman 300 lebih. Tekan yang lama itu, tekan Darul Qalam dan semisalnya. Lihat parasnya, ada parasnya tahu. Babu ma ja'a fi tatayyur. Temu? Hah? Hah? Dah. Betul? Temu. Tahu temu? Tinggal di parasnya. Tahu paras? Paras. Isi buku. Paras kok tahu? Temu belum? Rahim? Temu? Ya, sini. Hah? Temu ya. Temu? Hah? Betul? Hah? Hah? Halaman 300-an lebih punya anak. Yang itu enggak tahu. 300 sekian, 15-an ke atas. Temu, Dul. Jumpa semua. Cuma tamus. 315-an ke atas ada bab kahana, bab sihir salah satunya itu loh. Tengok sini. Nyarinya itu pelan-pelan, jangan ngebut gitu. Ketumpan nih, bab maja'a fi tatayyur. Halaman 300-an, Jamus. Hah? Halaman 300-an. 315 ke atas itu loh. Sembah. Temu. Hah? Jamus. Bab maja'a fi tatayyur ketemu Pak Jamus. Saya nyarikan Pak Musin tuh, jangan. Udah ketemu? Hah? Saya perhatikan ya, Ikhwah. Hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba, hadis yang dibawakan oleh beliau musannif hadisnya Abu Hurairah. Temu Kim?
Dibaca Haidar. Qala wa Abu Hurairah. Bismillah dulu. Ya bismillah dulu. Wa Abu Hurairah. La adwa wala tiyarata kadakwa. Hah? Kadakwa. Hah? Kadakwa yang lain? Kadakwa. Ra'wa apa ra'wa? Kadakwa. Adwa, dakwa sama saja. Yu'dihi mislama. Hah? Tidak sahabahu mislu ayat saya. Nafsu sarayatil illah au idafatuha. Baik, masuk. Terima kasih. Sudah ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik ikhwah, untuk malam ini kita langsung saja melewati bab yang terkait dengan masalah penyakit yang dikatakan menular, yang dibawakan oleh atau hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadisnya Abu Hurairah anhu dari riwayatnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehubungan dengan perkara yang tidak asing lagi bagi kita, dari yang kecil sampai yang besar dan yang tua, semuanya telah mengetahui tentang berita yang terkini sehubungan dengan virus yang disebut dengan virus corona, yang dikatakan bahwasanya memiliki penyebaran penularan yang sangat hebat, sebagaimana berita yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Maka untuk mensikapi dan menanggapi pemberitaan yang semisal ini, paling terbaik bagi kita kaum muslimin, terkhusus bagi para muwahhidin ahlu tauhid, kembali kepada kitabnya Ahlul Ilm, yang di sana memuat tentang perkara yang berkaitan dengan penyakit yang dikatakan menular. Perhatikan anak-anak. Maka kita bawakan tentang hadisnya Abu Hurairah anhu
yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam Bab Ma Jaa fi Tatayyur, terkait dalam masalah tiara ataupun tatayyur. Ya kan, mungkin kita baca di waktu yang lain dan juga di sini akan disinggung sebagian permasalahannya. Tapi yang sekarang penting bagi kita adalah perkara yang berkaitan dengan penyakit yang katanya menular, seperti kusta, seperti kudis, seperti virus dan yang lainnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safarah akhrajahu Muslimun, zada Muslimun wala nau'a wala ghula wala huma. Dan riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim juga an Anas, sahibnya lain. Tadi sahibnya baru, sekarang sahibnya siapa? Anas. Ana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu thayyibah. Wa la Abi Dawud bi sanadin sahih an Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu anna qala dzukira tiyaratu inda Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu apa nih musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Al-hadis. Baik. Wa an Ibnu Mas'ud anhu marfu'an at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakin nallaha yudhibuhu bitawakkul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu wa ja'ala akhirahu min kulli Ibnu Mas'ud. Dan insyaallah ini yang akan kita lewati tentang syarahnya. Mudah-mudahan dengan syarah ini kita bisa menanggapi permasalahan ini tidak terlalu ifrat dan tafrid. Berarti kan pasli. Biar enggak menanggapi, biar kita terlalu ifrat dan tafrid. Anak-anak kalau daras jangan suka ketawa sama kawan-kawannya. Perhatikan, penuh dengan perhatian. Karena kita melihat mayoritas kaum muslimin, bahkan mayoritas bangsa ini menanggapi permasalahannya adalah perkara yang sangat berlebihan. Maka untuk menimbang permasalahan sesuai dengan perkara yang dibutuhkan ataupun permasalahan yang dibutuhkan dan kenyataan yang ada, kita melewati kitab ini insyaallah bisa sebagai bahan pertimbangan. Qala rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safarah akhrajahu Muslimun wa zada Muslimun wa la nau'a wa la ghula. Qala Abu Sa'adat Ibn al-Asir sahibu Gharib al-Hadis, al-adwa ismun min al-i'da kad-da'wah yuqalu a'dahu ad-da'u yu'dihi i'da'an idza asabahu mislu ma fi sahibid da'. Adwa adalah ismun minal i'da, penularan. Dikatakan a'dahu da'u
yu'dihi. I'daan apabila si fulan tadi itu tertimpa ataupun kena semisal apa yang orang itu memiliki penyakit. Bisahibidda. Pemilik penyakit, orang lain kena semisal penyakit dia. Mahfum? Qala gairun, yang lain berkata selain Abu Sa'adat, la adwa wa ismun minal i'da wa huwa mujawazatul illa min sahibiha ila ghairihi. La nafiya lil jinsi. Jadi apa makna la adwa? Adwa adalah melintasnya al-illah. Melintasnya al-illah, mujawazatu, lewat. Dari sini namanya lewat. Ya. Di sini menjalarnya penyakit dari orang yang berpenyakit kepada yang lainnya. Di sini dikatakan la, berarti enggak ada penyakit yang menjalar. Kenapa? Karena pakai la nafil jinsi. Nanti akan kita lihat penjelasannya. Jangan terlalu cengang. Wal manfi nafsu sarayatil illah au idafatu ilal illah. Yang dinafikan dengan hadis ini adalah nafsu sarayatil illah. Datnya perjalanannya penyakit, nularnya penyakit, atau idafatu ilal illah, sandarannya, namanya penjaranya, jalannya penyakit kepada penyakit. Wal awal wa zahir. Yang pertama adalah yang zahir, yakni apa? Manfi sarayatun nafsu sarayatil illah, itu wal awal wa zahir. Yang dinafikan adalah datnya, jalannya penyakit, nularnya penyakit. Itu yang dinafikan. Wa fi riwayatin li Muslimin anna baratala anhu kana yuhaddisu bi hadisin la adwa. Wa yuhaddisu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuridu mumridun ala musihhin. Dalam riwayatnya Imam Muslim bahwasanya Abu Hurairah anhu dulu menceritakan, menyampaikan hadis la adwa. Kemudian dia juga menyampaikan hadis dari Nabi bahwasanya Nabi berkata la yuridu mumridun ala musihin aurada yuridu. Jadi janganlah, atau la yuridu mumridun ala musihin, yang berpenyakitan itu jangan didatangkan, jangan digembalakan pada hewan yang sehat. Thumma kemudian inna radhiyallahu anhu iktasara ala hadisin la yuridu atau la yuridu mumridun ala musihin. Kemudian setelah itu Abu mencukupkan hadis la yuridu atau la yuridu mumridun ala musihin. Wa amsaka min hadis la adwa. Dan menahan, tidak menyampaikan lagi hadis tentang yang pertama la adwa. Faraja'uhu, kemudian mereka para rawi dari Abu Hurairah roja, yakni apa? Menanya kepada Abu Hurairah. Wa qalu, mereka berkata, sami'naka tuhaddisu bihi. Kami pernah mendengar engkau Abu Hurairah menyampaikan hadis tentang la adwa. Fa aba ayat tarifa bihi, maka berarti tidak enggan untuk mengaku. Qala Abu Salamah, seorang rawi dari Abu Hurairah, fala adri anasiya Abu Hurairah au nasakha ahadul qaulaini al-akharah. Kata Abu Salamah, seorang rawi dari Abu Hurairah, saya enggak tahu apakah memang Abu Hurairah lupa atau memang satu di antara dua hadis tadi itu menghapus yang lain. La adwa dihapus dengan la yuridu. Tidak boleh seorang yang memiliki hewan yang sakit digembala dicampurkan dengan hewan yang sehat. Kalau itu yang dengan berarti dihapus. La adwa dihapus. Berarti orang yang memiliki hewan yang sakit harus menghindarkan hewannya dari hewan yang sehat. Ini apa? Sebagian
apa yang ditanggapi oleh Abu Maslamah tentang kenapa orang enggak mau lagi menceritakan hadis tentang la adwa. Wa qad ruwiya hadisul la adwa, wa qad rawa hadis la adwa jama'atun min sahabah. Anas bin Malik wa Jabir bin Abdullah, Sa'ib bin Yazid wa Ibnu Umar wa ghairuhum. Dan yang meriwayatkan hadis la adwa sekelompok dari para sahabat, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Sa'ib bin Yazid, wa Ibnu Umar dan yang lainnya. Wa bi ba'd riwayat hadal hadis wa firra minal majdum kama tafiru minal asad. Dan dalam sebagian riwayat hadis ini ada tambahan lafaz yaitu wa firra minal majdum, dan larilah engkau dari orang yang kena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Paham? Apa di sini? Baik. Wa qad ikhtalafa ulama fi dzalika. Ulama berselisih dalam menanggapi permasalahan ini. Wa hasanu ma qila fihi. Kamu kok main-main kopiah? Taruh di kepalamu gitu, kopiahmu itu. Wa qad ikhtalafa ulama fi dzalika. Ulama telah berselisih dalam masalah ini. Wa hasanu ma qila, dan yang paling terbagus apa yang dikatakan dalam perkara ini qaulul Bayhaqi. Perkataan Imam Bayhaqi. Wa tabi'ahu Ibnu Shalah wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Rajab wa Ibnu Muflih wa ghairuhum. Anna qawlahu la adwa ala lawsil ladhi ya'taqidu ahlul jahiliyah min idafatil fi'il ila ghairillahi ta'ala. Bahwasanya ya kan? Perkataan Nabi la adwa itu yang Rasulullah nafikan, la adwa, enggak ada penyakit yang menular. Itu adalah di atas segi yang diyakini oleh ahlul jahiliyah, di mana bahwasanya mereka itu menyandarkan perbuatan kepada selain Allah Ta'ala. Wa inna hadhil umur tu'di bitab'iha. Dan bahwasanya perkara-perkara ini, penyakit ini adalah menular dengan tabiatnya. Nah, perhatikan di sini. Itu yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diyakini bahwasanya penyakit itu menular dengan tabiatnya. Nah, itu enggak benar. Secara tabiat dia bisa menular, ini enggak benar. Itu adalah keyakinan jahiliyah. Paham? Secara tabiatnya penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa ada kaitan dengan takdir Allah. Ini adalah keyakinannya jahiliyah. Wa illa faqad yaj'alullahu bimasyiatihi mukhalatatas sahih min man fi syai'un minal amrad sababan li hudus dzalika. Kalau enggak itu permasalahannya yang diinginkan oleh jahiliyah, maka sungguh Allah telah kadang menjadikan dengan masyiannya, dengan takdirnya. Kadang Allah itu menjadikan dengan masyiannya Allah tercampurnya orang yang sehat atau hewan yang sehat dengan man bisayun, dengan yang padanya ada sesuatu dari penyakit sebagai sebab terjadinya penyakit. Mahfum? Berarti kapan kalau diyakini bahwasanya sebab penyakit itu menular? Kapan? Ketika tercampurnya orang yang sehat dengan orang yang padanya ada penyakit, tercampurnya hewan yang sehat dengan hewan yang ada penyakitnya. Apa itu? Baik. Nah, sekarang permasalahan yang terkait dengan virus yang sekarang ini tersebar heboh. Kita menanggapinya adalah di mana di situ ada orang yang berpenyakit, ya kan? Di daerah yang sudah terlihat ada penyakit sekitarnya, lah inilah yang benar-benar perkara yang terkait dengan apa? Penjelasan ini bisa diterapkan, ya kan? Tidak boleh seorang itu atau tidak sepatutnya orang itu memberanikan diri, ya kan? Tanpa adanya kehati-hatian langsung menyemprotkan diri kepada orang yang berpenyakitan. Apapun situ. Maka itu situasi tempat tertentu ini nggak bisa diukur rata dengan situasi yang lain. Keadaan tempat tertentu nggak boleh diukur rata dengan keadaan yang lain. Mabum? Ya. Gimana? Mabum?
Baik. Baik. Wa ya qala firra minal masdum kama tafir minal asad. Dikarenakan inilah Rasulullah berkata firra minal masdum, larilah engkau dari orang yang kena berpenyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Berarti ketika ada orang yang kena kusta, kita menghindari. Ada orang yang berpenyakitan. Adapun sekitar taruhlah sekarang dalam satu kampung atau lingkungan atau satu RT, satu musola yang biasanya taruhlah kita bilang mungkin 10 orang, 20 orang, yang di situ semuanya orang-orang yang sehat. Kemudian dikatakan kamu menghindar. Ini namanya berlebihan. Kalau di antara mereka ada yang dicurigai lah, boleh baru itu namanya apa? Menghindar. Bisa dipahami? Nah itu. Jadi qala wala yuridu mumridun ala mushin. Mumrid ini yang berpenyakitan. Jangan mendatangkan kepada yang sehat. Wa qala fi taun. Dan Rasul berkata tentang masalah taun. Taun ini adalah penyakit yang dikatakan apa? Wabah yang apa? Ganas. Nah, man sami'a bi ardin fala yaqdam alaihi. Siapa yang mendengarkan tentang taun, siapa yang dengar tentang taun dalam suatu belahan bumi, maka jangan datang kepada bumi tersebut. Maka kalau itu perhatikan, kalau memang daerah di Lamongan ini ada daerah tertentu, desa tertentu, atau kota tertentu, memang di situ ada orang yang kena wabah corona, harus dijelaskan di situ, desa itu, RT itu, orangnya ini. Bukan disembunyikan. Kemudian disembunyikan, setelah itu nanti di pukul rata semua, di pelosok-pelosok, di RT, di pedalaman, semuanya di rumah sakit yang sama. Apa ini? Man sami'a. Tapi tadi apa tadi? Man sami'a bihi bitaun fi ardin fala yaqdam alaihi. Jadi orang yang mendengarkan tentang taun dalam suatu tempat, seperti di mana tadi? Cina, seperti di Jakarta, atau tempat yang lain, Italia, Jerman, Belanda dan sekitarnya, jangan datang ke sana. Bukan kemudian di sawah-sawah semuanya disuruh jaga jarak. La ilaha. Sampai sholat di kampung kamu di pelosok-pelosok yang cuma zamannya 5 orang, jaga jarak 1,5 meter. Nabum. Semua orangnya diberi was-was. Sampai nanti adik sama kakak, bapak sama anak, jaga jarak. Maka itu ya pengumuman yang datang dari pemerintah kita. Ya, kita bukan meremehkan masalah pengumuman. Ya, kita syukuri tentang apa pedulinya mereka terhadap umatnya atau kaumnya. Ya kan? Ya kita ngambil kewaspadaan. Taruhlah yang biasanya pergi ke luar kota atau keluar desa, para pedagang taruhlah. Nah ini adalah harus mengambil kewaspadaan. Taruhlah mungkin sebagaimana anjuran mereka harus senantiasa apa? Menjaga kesehatan. Harus menjaga apa? Kebersihan pakaian dan dirinya. Dan semisal harus juga memiliki kewaspadaan tentang siapa yang ditemui. Jadi ini memang benar. Sebelum masuk ke kampungnya, upayakan apa? Menggunakan antibody, ada apa? Antiseptik. Septik apa? Septik apa? Anti apa? Antibakteri. Nah, bakteri saya enggak tahu bakteri kayak apa. Antibakteri. Lebarnya ya, Pak. Jadi ini adalah bisa digunakan terus sebagai ikhwah yang mungkin setiap hari keluar atau sebagian waktu para sholat dan yang lainnya. Pak Ari, Pak Mul, ini dihubungi kalau masuk desa sini. Sebenarnya pengumuman yang pagi-pagi diumumkan oleh pihak desa. Kita masuk maka lapor ke balai desa. Di sana dicuci dulu, dimandikan dulu atau gimana? Itu ya nggak apa-apa, ya kan? Tapi kemudian semua orang suruh jaga jarak dan sampai sholat Jumat dan jamaah di nonaktifkan. Ini adalah subhanallah berlebihan. Pasar dibendung, pasar kampung mungkin sampai jualan kaki lima bendung. Nanti siapa? Yang biasa bawa rozot sana kemari
soya dan semisalnya, di bendung juga buntu. Ini semua ya, perhatikan. Jadi perhatikan di situ. Jadi orang yang mendengarkan tentang taun, nah taun ini seperti sekarang corona, udahlah, wis itu saja. Kita bilang taun. Nah, fala yaqdam alaihi. Ya, jadi pihak penguasa atau pihak yang berwajib yang mereka mengetahui di desa mana, di kampung mana, di kota mana, ini adalah perlu dijelaskan biar nggak datang ke situ. Kalau orang yang sudah diamankan dari rumah sakit, ya kan? Ya sudah, jangan datang ke rumah sakit situ. Kalau memang ya kan mau menghindar dari perkara ini. Wa kullu dzalika bi takdirillah taala. Itu seluruhnya dengan takdir Allah taala, bukan dengan sendirinya dia menular. Kalau dari sendirinya menular, maka ini perkara termasuk keyakinan jahiliyah. Dengan sendirinya dia menular, ini keyakinannya ahlul jahiliyah. Nah. Dan siapa jahiliyah? Jahiliyah adalah seluruh yang menyelisih nas. Itu jahiliyah. Seluruh yang menyelisih sunnah. Itu jahiliyah definisinya Ibnul Qayyim. Yang sering dikemandangkan oleh Syekh Muqbil dalam sebagian kitabnya, di antaranya Kamul Mu'anid. Oleh Ahmad wa Tirmidzi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. La yu'di syai'un. La yu'di syai'un, enggak ada sesuatu yang menular. Qala salasan, berkata 3 kali. Hadis yang marfu dari Abdullah bin Mas'ud. Faqala Arabiyun, maka berkata seorang Arabi adalah seorang orang yang dari pelosok. Ya Rasulullah, inna nukbata minal jarabi takunu bimisfaril ba'iri au bidhanabi. Dhanab adalah buntut ekor. Fil ibil al-azima fatajarraba kulluha. Kata seorang badu pelosok kampungan, an-nukbah minal jarab. Nukbah bidamin nun wa sukunil qaf wal ba' muwahhadah. Awwalu sa'in yadharu minal jarab. Titik kecil dari kudis. Dan jamaknya nuqabun. Li'anatan kubul jild. Li'anatan kubul jilda au takhruquhu, melubangi kulit. Nah. Ya kan? Jarab ini berada di misfaril ba'ir atau di buntutnya unta. Yang unta itu gede. Ternyata akhirnya apa? Terus merembet seluruhnya, satu badannya apa? Kudisan. Faqala, maka berkata Rasulullah kepada seorang Arab tadi, Rasul menjawabnya, "Faman ajrabal awwala." Nah. Tadi buntutnya yang kena kudis, itu kamu katakan merembet kemana-mana satu badannya tadi kudisen. Sekarang siapa yang pertama kali masukkan ke situ? Nah, siapa yang menularkan ke buntutnya unta tadi? Nah, ini jawabannya Rasulullah kepada seorang Badui tadi, seorang Arabi tadi. Maunya Rasulullah menepis tentang keyakinan menularnya penyakit. Jawabannya adalah untuk menepis secara datnya menularnya penyakit. Nah, la dawa wala tiyarata wala hamata wala safaroh. Khalaqallahu kulla nafsin wa kataba hayataha wa masaibaha wa rizqaha. La dawa wala tiyarata wala hamata wala safar. Hama ini burung. Safar bulan Safar. Sebagian makna yang dijelaskan di sini. Artinya enggak boleh seseorang itu memiliki sifat pesimis, anggapan pesimis dengan penyakit nular sendiri, juga burung, juga bulan Safar. Bulan Safar secara datnya membawa sial. Ini nggak boleh. Burung hantu secara datnya membawa apa? Berita kematian. Kek. Wah, bojoku mati. Pas bojone gering, bojoku mati, sono muni kek. Nenekku akan mati. Muni kek di apa di atas, Bu. Biasanya kalau di Jawa, burung apa? Burung gagak. Krek. Bapaknya pas gering, wah, bapakku iki sesuk serano. Ini enggak benar. Ya, Mat. Demikian juga datang orang dari kota. Tidak, sakit cara dari kota. Gimana? Lah kok bisa? Dari kota? Hindar. Usir. Dari kota, usir. Nanti di kota dari desa usir, dari desa usir. Nah, ini semuanya adalah perkara yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena
Seharusnya orang itu adalah melihat tentang penyakit itu belum ada penyakitnya, enggak apa, sehat, bugar. Katanya apa? Masa apa? Inkubasi. Inkubasi. Basinya selama basinya kapan? Enggak basi kalau enggak 2 pekan. Baru basi. Nah. Apa makna inkubasi? Matang gitu, fermentasi jadi matang. Hah? Apa? Inkubasi apa? Hah? Matangnya penyakit 2 pekan. Nah, sudah basi, sudah matang. Tapi perhatikan ini. Jadi ini semuanya adalah perkara-perkara sifatnya kadang berlebihan. Orang dari kota langsung sergap, nggak boleh keluar selama 2 pekan. Sebenarnya dites, kalau ada penyakitnya sudah. Kalau nggak ada penyakitnya sudah. Harusnya apa? Kalau mau efektif, nah, tesnya itu datangkan. Setiap orang yang datang dicurigai tes, nggak ada, udah kamu bebas. Jangan kemudian nggak ada tes, nggak apa, kamu datang dari mana? Dari sana. Nggak boleh keluar kamu selama 2 pekan. Ini gimana penanganan kayak gini? Seharusnya itu kalau memang canggih, duit triliunan, ini bukan duit sedikit duit Indonesia ini. Pajak diperas terus menerus. Seharusnya alat disebarkan di kampung-kampung untuk mengetes orang-orang yang datang dari luar desa. Kalau nggak ada selesai bebas. 1 RT taruhlah 100 kakak. Tes 1 hari selesai. Ya kan? Dari pagi sampai sore selesai. Nomor RT cuma paling ada petugasnya 5-6. 2 hari selesai. Bebas, nggak ada satu kampung, nggak ada sama sekali. Udah jamaah, jelas, usaha bebas. Orang datang dites, orang dari luar dites. Bukan kok kemudian semuanya portal. Oh, waduh. Maka seandainya aparat datang ke kita akan kita jelaskan dari sini insyaallah. Kita kasih penjelasan tentang di sini. Ini termasuk apa? Penyuluhan Pak Polisi, Pak Kepala Desa. Ya kan? Dari pihak kami bukan kalian saja yang punya hak penyuluhan, kita juga penyuluhan punya. Apa suara kita coba mudah-mudahan dengar oleh pihak luar sini. Saya perhatikan. Jadi Allah menjelaskan Allah khalaqallahu kulla nafsin wa kataba hayata. Seluruh jiwa Allah yang menciptakannya. Allah yang menulis kehidupannya, musibah-musibahnya, rezekinya, menakdirkannya. Menulisnya fa akhbar Rasulullah sallam anna dzalika kulluhu bi qada'illahi wa qadarihi. Seluruhnya itu adalah Rasulullah kabarkan dengan qadanya, keputusan Allah dan takdirnya Allah. Wal abdu ma'murun bi tiqa'i asbabis syarr idza kana fi afiyatin. Seorang hamba diperintah untuk ittiqa, mengambil kewaspadaan, berhati-hati, mengambil benteng dari sebab-sebab keburukan apabila dalam keadaan sehat. Benar kita mengambil sebab untuk menjaga kesehatan, menghindar dari keburukan. Itu kalau keburukannya ada. Kalau ada, kalau nggak ada diada-adakan. Nggak ada diada-adakan. Di RT ini nggak ada, RT ini nggak ada, kampung ini nggak ada. Semuanya sampai diliburkan salat Jumat, salat jamaah. Darus taklim, la ilaha illallah, gimana nggak ada? Nanti kemudian dikasih keraguan, masa inkubasinya itu bukan 1 hari 2 hari, ya kan? Tapi 2 pekan, 2 hari sampai 2 pekan. Nah, dari situ siapa tahu kamu kemarin sudah kena, sekarang belum terasa, besok baru kena. Sudah beberapa orang sudah kamu pegang, kamu sentuh. Nah, akhirnya siapa tahu semuanya siapa tahu. Nah. Ayo perhatikan. Bagaimana yu'maru an la yulqi nafsahu fil ma'i finnar. Sebagaimana juga Rasulullah SAW memerintah, seorang hamba itu diperintah agar jangan dia ini melemparkan dirinya fil ma' wa finnar, di air ataupun di api. Jangan seorang itu menyemplungkan dirinya di air atau di api. Mimma jaratil ada anau yuhliku yahlak au yadur. Yuhlik au yadur. Memang secara adat kalau air besar nyemplung nggak pandai renang berarti membinasakan dirinya, itu membahayakan seperti nyemplung kepada api. Kalau memang ada apinya ada airnya, kalau nggak ada api nggak ada air, tiba-tiba kamu jangan nyemplung air, kamu jangan nyemplung api, mana apinya? Nggak ada api. Yang pemerintah berarti yang melarang itu bingung kepalanya. Nggak ada api, nggak ada air, dilarang, nggak boleh nyemplung kepada air, nggak boleh nyemplung ke api.
Cuma juga nggak ada apa-apa, dibilang apa? Menghindar. Ya kan? Apalagi dikatakan apa? Hidupnya di udara, menyebar terbang ke sana kemari. Ada yang mengatakan, orang awam kemarin bersama saya, ya kan? Kalau virus corona ini memang apa? Perkara yang Allah memang bikin seperti itu, saya nggak takut. Karena kita dalam genuk pun, kalau memang sudah takdirkan kena ya kan, kena katanya. Tapi kalau memang itu berupa senjata biologis seperti apa? Bom, meledoskan di sini, dor menyebar ke sana kemari, lah itu baru kita takut katanya. Ini orang awam. Paham? Jadi ada pihak-pihak tertentu membawa senjata biologi tadi itu diledoskan, diledakkan di tempat tertentu, dor Surabaya. Nanti dor di Gresik, dor nanti akhirnya menyebar kemana-mana. Nah, baru itu memang mengerikan. Tapi kalau sekedar itu adalah penyakit yang memang itu Allah yang menakdirkannya seperti itu, kita nyemplung ke tahu genuk? Nah, genuk kalau saya kata bahasanya orang tahu genuk. Tahu genuk, ngerti genuk? Gentong. Nah, ya tetap datang juga katanya. Ini kemarin orang awam ini. Bilang sama anak kemarin ketika ketemu. Kita perhatikan itu. Fakadzalika astanib muqarabatal marid kal masdum. Demikian juga seorang hamba itu disuruh menjauhi muqarabah, mendekat kepada orang yang sakit seperti masdum. Nah, orang yang sakit yang kita disuruh menghindar darinya seperti orang yang kena kusta. Nah. Wal kudum ala berarti taun, dan juga seorang hamba menjauhi kudum datang ke negeri yang ada di situ taun seperti wabah corona sekarang ini. Ya kita nggak datang ke Italia, nggak datang ke Cina, nggak datang ke mana? Jerman, Belanda, kalau di sana apa? Wabahnya ada, atau ke Jakarta yang tempatnya itu ada. Itu pun Jakarta nggak menyebar di seluruh kota. Ya kan? Kemarin saya tanya, tadi malam saya tanya jam 12 malam saya ketemu sama mahasiswa dari Solo. Di Solo berapa orang yang mati? 2. Tok katanya. Lah 2 aja kok bingung kayak gitu. Yang mati gara-gara rokok berapa? Kenapa nggak dibendung itu pabrik rokok? Hah. Kenapa nggak di lockdown itu pabrik rokok? 2 katanya cuma 2. Mahasiswa dari Solo. Orang kampung kita. Hari malam jam 12:30 saya tanya. Saya perhatikan itu. Baik. Ana guna. Fa inna hadhihi kullaha asbabun lil marad wa talif. Nah. Ini seluruhnya adalah termasuk sebab-sebab penyakit dan kebinasaan. Ini adalah ketika memang nyata di situ ada penyakit, seperti api ada apinya, air ada airnya. Ya, baru kita dilarang jangan nyemplung air, jangan nyemplung api. Nah itu. Ada corona di sini sugihan sini, ya baru di situ diisolasi. Ya kan? Solokuro. Mana? Itu diisolasi dikasih tahu, biar datang ke situ. Yang memang benar-benar di situ ada, memang benar-benar wabah menjalar rame yang sangat hebat. Baik. Allah Subhanahu wa khaliqul asbab wa musabbabatiha. Allah adalah yang menciptakan sebab dan yang menciptakan apa-apa yang disebabkan dengannya. La khaliqa ghairuhu wa la muqaddira ghairuhu. Enggak ada selain Allah sebagai penciptanya. Enggak ada selain Allah yang menakdirkannya. Amma idza qawiya tawakkulu 'alallahi, amma idza qawiya tawakkulu 'alallahi wal imanu bi qadarillahi wa qadarihi fa qawiyatun nafsu ala mubasharati ba'di hadhil asbab i'timadan 'alallahi wa raja'an minhu an la yahsula bihi dararun fa fi hadhil hala tajuzu mubasharatu dalika. Adapun kalau tawakulnya kuat, kalau tawakalnya kuat Allah Ta'ala dan imannya kuat dengan takdirnya Allah dan qadanya Allah, maka jiwanya kuat, langsung mubasharah menyentuh sebagian sebab-sebab ini. Dia sambil menyandarkan kepada Allah Ta'ala dan harapan dari Allah, janganlah terjadi pada dirinya suatu madarat. Berarti silakan, nggak apa-apa. Kalau memang tawakalnya kuat. Nah ini perkara tawakal ini harusnya apa? Harus ditanamkan kepada bangsa Indonesia, kaum muslimin. Jangan ditakut-takuti tok. Tapi juga diajari supaya memiliki tawakal. Sekalian mengambil sebab juga memiliki tawakal. Nah. Fa fi hadhil halat tajuzu mubasharatu dzalika la siyama idza kanat maslahatu amma aw khassa. Dalam keadaan yang memang tawakalnya kuat, ya kan? Maka boleh menyentuh hal tersebut.
Nah, bersinggungan langsung, interaksi langsung, apalagi apabila memang kemaslahatannya umum ataupun khusus. Paham ini? Nah, kalau memang berani, nggak apa-apa, bagus. Ada seorang yang berani, saya yang menangani. Bismillah. Nah, sambil membawa masker dan semisalnya, membawa apa? Hal-hal yang bisa membentengi dirinya dari dari penyakit tersebut. Jalan, nggak masalah. Wa hadza yuhmalul hadits alladhi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi masdumin fa adkhalaha ma'ahu fil qas'ah. Di atas penjelasan ini hadisnya riwayatnya Abu Dawud dan Tirmidzi dibawa kepada makna yang tadi dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya orang yang kena kusta dan dimasukkan tangan itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada qas'ah. Qas'ah itu nampan besar. Jadi makan bareng orang yang kena kusta, ya kan? Rasulullah langsung ngambil tangannya, makan bareng saya, sama saya. Mahfum? Nah ini. Kenapa? Karena tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sayyidul mutawakkil. Tuannya orang yang bertawakal. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala kul bismillah siqatan billah wa tawakkulan alaihi. Kemudian Rasulullah berkatakan, makanlah engkau dengan menyebut nama Allah sebagai bentuk percayamu dengan Allah, percaya diri dengan Allah dan tawakal pasrah atas Allah. Waqt akhadha bi Imam Ahmad. Di sini diambil oleh Imam dijadikan hujjah Imam Ahmad. Wa ruya dzalika an Umar wa ibni wa Salman radhiyallahu anhum. Hal ini juga ada riwayat dari Umar dan juga dari putranya Umar Abdullah dan juga dari Salman radhiyallahu anhum. Wa nadhiru dzalika maruya an Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu annahu akala sum wa minhu masa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abi Muslim Al-Khawlani alamatanil bahr. Juga dari riwayat dari Khalid bin Al-Walid bahwasanya Khalid radhiyallahu anhu makan racun. Dan juga ada riwayat seperti ini, Sa'd bin Abi Waqqas dan Abu Muslim Al-Khawlani berjalan di atas lautan. Kalau Ibnu Rajab rahimahullah taala. Apa ya, Pak? Di sini. Jadi ini kesia. Pembahasan kita untuk malam ini, ya kan? Mudah-mudahan ada faedahnya. Pertama yang paling kita tekankan adalah kita memiliki tawakal yang kuat. Dan juga menyikapi situasi yang ada sesuai dengan faktanya, kenyataannya. Jangan berlebihan, jangan meremehkan. Paham? Itu yang kita inginkan. Maka kalau itu kita tetap hidupkan jamaah kita ini 5 waktu dan juga salat Jumat selama nggak ada hal yang merintangi yang berarti, ya kan? Dan juga kawan-kawan yang biasa pergi keluar sebagaimana anjuran dari pemerintah, supaya benar-benar memperhatikan kesehatannya dan juga siapa yang ditemuinya dan tempat-tempat yang akan didatanginya, apakah itu tempat-tempat yang dikatakan menyebarnya wabah corona dan semisalnya. Ini adalah yang perlu diwaspadai. Dan kita ya mengambil kewaspadaan. Di antaranya yang sering keluar di tempat kita ini adalah para pedagang dan juga sebagian ikhwah seperti Pak Hari sama Pak Arsono dan yang lainnya. Ini perlu ya mengambil kewaspadaan untuk diri sendiri dan juga yang lainnya. Apa itu? Dan sholat Jumat insya Allah tetap kita adakan besok selama tidak ada halangan yang berarti dari pihak-pihak tertentu. Dan perlu diketahui bahwasanya sebagai catatan waktu sholat Jumat, perkara ini adalah perkara yang ulama berselisih tentangnya. Kapan waktu sholat Jumat ini? Apakah boleh sebelum zawal atau setelah zawal? Ini ulama berselisih. Adapun pendapat yang anak anggap ini rajih sejak dulu adalah boleh sebelum zawal. Maka itu besok sebagai seorang khatib, siapa besok waktunya? Pak Aris? Ya. Upayakan datang lebih awal dan biar segera selesai. Walaupun sebelum zawal. Ya kan? Ini pendapat yang rajih dari kalamnya Syaukani, kalamnya Syekh Hasan Khan, juga Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitabnya. Ya kan? Salat Jumat adalah boleh dilakukan sebelum zawal matahari, sebelum tergelincirnya ke arah barat. Dan kitabnya beliau Azibah Nafi'ah Anil Masjid Jami'ah itu jelaskan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah dan juga dalam kitab yang lain. Dan upayakan ya kan materi khutbah untuk besok adalah menguatkan kaum muslimin dalam masalah tauhid, masalah tawakal dan semisalnya. Setelah kita cukupkan dan kalau memang ada ingin yang menyambung tentang perkara ini bisa dilewatkan pada mimbar Jumat ataupun yang lainnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.